Om Swastiastu, jumpa lagi di channel YouTube Krishna Global dengan materi Catur Pramana sebagai cara mendapatkan pengetahuan. Manusia dalam hidupnya wajib untuk selalu belajar mengenali dirinya, lingkungannya, dan Tuhannya dengan berbagai cara sebagaimana yang diajarkan dalam agama Hindu yang disebut dengan istilah Catur Pramana. Kata catur pramana berasal dari bahasa Sanskerta dari kata catur dan pramana. Catur artinya 4 dan pramana artinya pengetahuan yang berlaku dan benar. Jadi catur pramana adalah 4 kupasan dalam mencari kebenaran. Aliran ini diajarkan oleh filsafat Nyaya, tokoh pendirinya adalah Resi Gautama. Sistem berpikir Nyaya realistis. Alat yang dipahami untuk mendapatkan kebenaran disebut pramana, sedangkan pengetahuan yang berlaku dan benar disebut prama. Kemudian jenis-jenis cara memperoleh kebenaran. Adapun jenis-jenis cara memperoleh kebenaran tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pratyaksa pramana, yaitu cara memperoleh pengetahuan kebenaran melalui pengamatan langsung. 2. Anumana pramana, cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui penyimpulan. 3. Upamana pramana, cara memperoleh pengetahuan melalui perbandingan. Dan yang keempat, sabda pramana atau agama pramana, cara memperoleh pengetahuan kebenaran melalui kitab suci dan penyaksian dari orang suci yang layak dipercaya kebenarannya. Pratyasa pramana adalah tentang pengamatan secara langsung melalui panca indera dengan objek yang diamati sehingga memberi pengetahuan tentang objek-objek sesuai dengan keadaannya. Pratyasa pramana terdiri dari 2 tingkatan pengamatan, yaitu 1. Nirwikalpa pratyaksa atau pengamatan yang tidak ditentukan atau pengamatan terhadap suatu objek tanpa penilaian, tanpa asosiasi dengan suatu subjek. Yang kedua, sawikalpa pratyasa, pengamatan yang ditentukan atau dibeda-bedakan, atau pengamatan terhadap suatu objek dibarengi dengan pengenalan ciri-ciri, sifat-sifat, ukuran, jenis, dan juga subjek. Dengan demikian, melalui sawikalpa pratyasa memungkinkan kita mendapatkan pengetahuan yang benar. Pengetahuan itu dikatakan benar bila keterangan sifat yang dinyatakan cocok dengan objek yang diamati. Di samping pengamatan terhadap objek yang nyata, maka Nyaya juga mengajarkan bahwa objek yang tidak ada maupun yang tidak nyata juga dapat diamati. Yang kedua, Anumana pramana adalah ajaran tentang penyimpulan dan merupakan hasil yang diperoleh dengan adanya suatu perantara antara subjek dan objek, di mana pengamatan langsung dengan indria tidak dapat menyimpulkan hasil dari pengamatan. Perantara merupakan suatu yang sangat berkaitan dengan sifat dan objek. Proses penyimpulan melalui beberapa tahapan, yaitu 1. Pratijna, yaitu proses yang pertama memperkenalkan objek permasalahan tentang kebenaran pengamatan. Yang kedua, hetu, yaitu proses yang kedua, alasan penyimpulan. Yang ketiga, udaharana adalah proses yang ketiga menghubungkan dengan aturan umum dengan suatu masalah. Yang keempat, upanaya, yaitu proses keempat, pemakaian aturan umum pada kenyataan yang dilihat. Yang kelima, nigamana, yaitu proses yang kelima berupa penyimpulan yang benar dan pasti dari seluruh proses sebelumnya. Yang ketiga, upamana pramana, yaitu merupakan cara pengamatan dengan membandingkan kesamaan-kesamaan yang mungkin terjadi atau terdapat di dalam objek yang diamati dengan objek yang sudah ada atau pernah diketahui. Dengan melakukan perbandingan-perbandingan, manusia akhirnya percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Banyak di alam semesta ini dapat dipakai sebagai perbandingan antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, sabda pramana atau agama pramana adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan pengetahuan dengan pemberitahuan
mendengarkan ucapan-ucapan atau mendengarkan cerita-cerita yang wajar dipercaya karena disampaikan dengan kejujuran, kesucian, dan keluhuran budinya, karena orang tersebut adalah para resi atau orang-orang suci yang biasanya disebut dengan Laukika Sabda. Di samping itu juga, dengan membaca kitab-kitab suci Weda, kita mendapat pengetahuan mengenai adanya Tuhan Yang Maha Esa, di mana dijelaskan ajaran suci mengenai ketuhanan, yaitu kebenaran. Demikian pula mengenai kebesaran Sang Hyang Widi, di mana alam semesta ini merupakan ciptaan yang maha kuasa, yaitu ide Sang Hyang Widiwasa, sehingga timbul keyakinan kita Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Hyang Widi memang ada dan mempunyai kemampuan yang luar biasa yang sangat sulit diukur dengan kemampuan manusia. Ini yang disebut dengan Vaidika Sabda. Kesimpulan kesaksian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Laukika Sabda adalah kesaksian yang didapat dari orang-orang terpercaya dan kesaksiannya dapat diterima dengan akal sehat. Yang kedua, Vaidika Sabda adalah kesaksian yang didasarkan pada naskah-naskah suci Weda Sruti. Demikian materi kali ini, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita. Saya akhiri, Om Santi 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 Om.